Tulah ke-10 dan terakhir akan segera tiba. Peringatan terakhir diberikan, keputusan akhir harus dibuat. Ini benar-benar masalah hidup atau mati. Ketika keadaan yang berat membebani kita dan kita harus memilih langkah dan arah selanjutnya, bagaimana Anda membuat keputusan tersebut? Mari kita belajar dari seseorang yang menolak untuk tunduk kepada Tuhan dalam pelajaran kelima kuartal ketiga tahun 2025 dengan topik Paskah. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Jikapun ada sesuatu yang membebani pikiran Anda, ada suatu pilihan krusial yang harus dibuat, saya berdoa firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini dapat memberikan jawaban ataupun kekuatan bagi Anda. Tuhan lebih dari bersedia untuk memberikan hikmat, pengertian, dan kekuatan bagi Anda. Kami juga bersyukur untuk kesediaan saudara yang telah memberikan semangat dan salam melalui komen di YouTube. Saya mulai dari nama-nama yang baru seperti Elena Yohan, Nozomi Seiko, Naili Rumpadon, Parulian Sihombing, N. Nainggolan, Roslin, Diponesia Hutapea, Asrul Lubis, Erni Yulivita, John Wesley, Novita Pangandahen, Herman Chandra, Tunggul Panjaitan. Saya juga rindu membacakan beberapa komen yang telah masuk, yaitu dari Reski AI, Jemaat Siuf NTT. Bernadette Longlong dari Colorado, Amerika Serikat. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat begitu baik di mana telah menginspirasi kita. Di antaranya semangat rohani. Maka sebaiknya jangan pernah pikirkan keuntungan untuk diri kita, tetapi pikirkan masa kekekalan di sorga. Jadi gunakan waktu selama kita masih hidup untuk gunakan waktu berkorban secara fisik dan materi untuk kelanjutan pelayanan Tuhan dimanapun kita tinggal dan berada. Amin, terima kasih untuk masukannya, untuk kita boleh sama-sama mempraktekkan dalam kehidupan kita. Berikutnya, dari Jeremy Limbas. Bolehkah munculkan lirik lagu yang dimainkan? Saya terhibur mendengarnya dan mau ikut menyanyikannya. Wow, terima kasih sekali. Nanti tim kami akan boleh mengirimkan lirik kepada yang mengirimkan, yaitu Jeremy Limbas. Dari Rifki Putra, mantap, tayang jadi hari Senin. Kalau begini tiap hari jadi enak belajar. Kalau Rabu terlalu pendek jarak belajarnya, tahu-tahu sudah hari Sabat. Terima kasih banyak untuk masukannya. Kami sangat berusaha untuk tetap menayangkan lebih awal dan kalaupun ditayangkan sedikit terlambat, kami mohon pengertiannya. Kami tunggu salam dan tanggapan dari pelajaran ini ya. Kami ingin menghimbau saudara untuk menjalin hubungan dengan kami dengan like video ini, mensubscribe ke YouTube channel Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Indonesia Barat, menyalakan lonceng notifikasi, dan membagikan link video ini kepada orang yang akan terbantu dengan firman Tuhan. Komunitas kita juga mendukung satu sama lain dalam doa dan pembelajaran firman Tuhan yang lebih pribadi. Caranya, hubungi kami melalui nomor WhatsApp berikut ini, biarlah Tuhan hadir ketika ada 2 hingga 3 orang yang berkumpul. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat 2 narasumber kita pada pelajaran pekan ini, yaitu Bapak Pendeta Erincan Naibaho. Beliau merupakan Gembala Jemaat dari Pondokopi dan juga Bapak Jefferson Siringoringo merupakan kaum awam dari Jemaat Pulau Mas. Shalom Bapak Pendeta dan juga Bapak Siringoringo. Shalom Saudari Eva. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kita setelah memasuki pelajaran kita yang baru, namun sebelumnya ada sedikit pertanyaan sebelum kita memasuki pelajaran kita yang kelima saat ini.
Kalau kita melihat pelajaran kita yang kelima ini, sebenarnya bukan dari pelajaran kelima ya, dari pelajaran sebelumnya. Bagaimana keras kepalanya dari Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Yang mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanahnya. Pernah nggak punya pengalaman menghadapi orang yang keras hatinya? Dan mungkin ada sedikit tips atau trik menghadapi orang yang keras hatinya seperti ini. Mungkin dari Bapak Pendeta dulu, yang biasanya mengembalakan jemaat. Oke, baik, terima kasih. Pasti tentunya kita akan dihadapkan kepada orang-orang yang unik di dalam sekitar kehidupan kita. Dan kita tahu orang yang keras kepala ini biasanya kurang mau mendengar. Dan selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Dan kalau dia berbicara cenderung tajam, tegas, dan tidak bisa dicela. Jadi trik untuk melayani orang-orang yang demikian adalah kita perlu menghargai dia berbicara, tetapi tidak perlu memberikan respon akan panjang perkataan yang sudah dia sampaikan. Terima kasih. Ini trik yang bagus nih, karena mungkin orang pasti kesel ya dengar melihat orang yang keras kepala, tapi ternyata cukup mendengarkan. Tidak perlu dibantah, tapi tidak perlu kasih penjelasan yang terlalu Betul panjang. sekali, Saudara Eva. Mungkin ini juga bisa jadi masukan juga bagi pemirsa yang saat ini menyaksikan ya. Kalau Bapak Siringoringo, mungkin pernah menghadapi ya bukan hanya jemaat ya, keluarga, lingkungan sekitar atau rekan kerja yang memiliki sifat keras hati seperti ini. Iya, terima kasih Saudara Eva. Jadi memang keras hati itu sudah menjadi bagian dari manusia kelihatannya. Hanya memang kadang muncul nyata dalam sebuah komunitas. Tetapi setiap orang yang memiliki keras hati itu kalau diberikan kesempatan untuk memahami masalah sesungguhnya kadang-kadang berubah. Ada juga yang cepat berubah, ada yang lambat berubah, atau nggak ada yang berubah juga akhirnya. Tapi apapun itu kita sebagai umat Tuhan, salah satu yang harus kita buat adalah mendoakan mereka. Ya, memahami mereka untuk beberapa waktu. Karena mengeraskan hati, melembutkan hati itu adalah pilihan setiap orang. Dan sama seperti dengan pelajaran yang akan kita bahas saat ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu ayat inti kita yang terdapat dalam Keluaran 12 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, "Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita." Sebelum kita memulai, saya minta kesediaan dari Bapak Siringoringo untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kami memiliki Tuhan yang baik. Kami memiliki Tuhan yang begitu memahami kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan telah menjadikan kami sebagai manusia, sekalipun kami manusia berdosa. Tuhan, pada saat ini, pada kesempatan ini, bersama para pemirsa kami akan mencoba mendalami, melihat besarnya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Paskah ini. Tuhan, berikan kami hikmat dari surga dan juga kepada semua pendengar agar mereka merasakan kasih Tuhan dan memahami serta melakukan, bahkan melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami pada hari ini. Ampuni kami segala dosa yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita memasuki pelajaran yang kelima mengenai Paskah. Pelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai tulah-tulah. Kita ingat ya, ada tulah-tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-9. Tapi masih ada satu tulah lagi yang mungkin saat ini akan kita bahas, yaitu tulah ke-10. Nah, di sini sebelum kita membahasnya, saya mendapatkan pertanyaan dari para pemirsa kita yang telah menyaksikan. Ada pertanyaan pertama dari Dalima Gabil dan juga Abumbui Pirut. Ini dua pemirsa kita dari Malaysia yang bertanya, mengapa Tuhan tidak menolong bangsa Israel dengan segera walaupun dia mampu melakukannya? Dan pertanyaan ini mungkin hampir sama, jadi saya gabungkan. Mengapa Tuhan tidak terus saja membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir tanpa meminta izin daripada Firaun? Jika Tuhan mau, itu sepertinya tidak mustahil ya. Mungkin minta tolong Pendeta Naibahu untuk membantu pemirsa kita menjawabnya. Baik, kalau kita lihat apa yang sudah ditanyakan tadi, ikut Tuhan itu melakonkan kehidupan. Dalam menjalankan melakonkan kehidupan itu,
Tuhan mau memperlihatkan kepada bangsa itu seperti apa Tuhan yang sesungguhnya di alam semesta ini. Bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan kita sebagai umat, kita nggak pernah melihat Tuhan. Maka dalam mengikuti Tuhan, modal utama adalah mempercayai satu kuasa Tuhan tanpa pernah melihat Dia. Dan di sana kita membutuhkan iman dan membangun pengharapan setiap saat sehingga iman kita bertumbuh kepada Dia. Terus pertanyaan yang kedua tadi, kenapa aja Tuhan tidak langsung membawa bangsa Israel dari Mesir tanpa minta izin kepada Firaun? Nah, di sana kita dapat melihat Tuhan ingin memperlihatkan betapa berbahayanya karakter keras kepala. Dan orang yang keras kepala sesungguhnya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Di hadapan umat Tuhan. Para pemimpin sekalipun, kalau kita sebagai pendeta, penatua gereja, orang-orang yang keras kepala, melalui pelajaran Firaun ini, ternyata tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Tuhan juga akan memberikan bagaimana keadilan Tuhan itu untuk memperdayai orang-orang yang keras kepala ini. Jadi tidak ujuk-ujuknya kita langsung mempersalahkan. Loh kok digituin orang itu, kok tidak dikasih kesempatan bertobat. Nah inilah yang dapat saya lihat dari pertanyaan pemirsa dari pelajaran sekolah sahabat kita di minggu yang lalu. Terima kasih. Jadi pendeta menjelaskan kalau sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu ya kepada bangsa, kepada kita khususnya saat ini dari pelajaran mengenai Firaun yang keras kepala itu. Dan kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa kita yaitu Dalima Gabil dan Abumboy Pirun. Masih ada pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita, kali ini dari Om Wilson. Beliau mengatakan di Keluaran 4 ayat 21, Tuhan perintahkan Musa untuk membebaskan umatnya. Tetapi di satu sisi Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Sepertinya dia terjadi kebingungan nih. Mohon penjelasannya, mungkin bisa dibantu dengan Bapak Siringoringo. Oke, terima kasih Saudara Eva. Terima kasih Om Wilson yang sudah memberikan pertanyaan itu. Bagus juga kalau saya bacakan mungkin ya ayatnya dalam Keluaran 4 ayat 21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Memang kalau melihat ayat ini kelihatannya berbeda yang disuruh dan berbeda yang terjadi. Betul. Pelajaran sahabat lalu itu kita sudah belajar bahwa sebenarnya mengeraskan hati itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kenapa? Seolah-olah Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Tetapi sebenarnya Firaun sendiri yang tidak menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saya mungkin mempermudahnya, saya ingatkan kembali sebuah contoh di Alkitab waktu kemarin pelajaran sahabat kita. Es dan tanah liat. Es dengan panas yang sama, tanah liat dengan panas yang sama, beda hasilnya. Kalau tanah liat semakin keras, es mencair. Jadi kasih Tuhan kepada Firaun sebenarnya dengan kepada orang Israel sama. Tapi respons dari Firaun yang berbeda. Jadi apa yang Tuhan sedang lakukan bagi Firaun sebenarnya adalah kesempatan yang seluas-luasnya untuk melihat kasih Tuhan dan kemudian memilih tunduk atau melawan. Wah, itu sangat bagus sekali ya, ilustrasi yang mudah dipahami dan kiranya ini juga boleh dipahami khususnya bagi Om Wilson yang memberikan pertanyaan. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan ataupun diskusi kita mengenai pelajaran kita pekan ini mengenai Paskah. Tapi kita tahu bahwa tulah ke-10 ini yaitu mengajarkan kita akan sikap Allah terhadap orang yang keras hatinya. Kita tahu tulah 10 ini yaitu mengenai anak sulung yang mati. Khususnya bagi Firaun, anak sulung mungkin dianggap sangat ditinggikan bagi Firaun itu sendiri. Kalau begitu, apa sikap yang
diajarkan kepada kita melalui tulah 10 ini tentang orang yang keras hatinya? Mungkin Pendeta Naibaho. Baik, kita lihat dalam pelajaran kita dalam minggu ini mengenai respon Tuhan terhadap orang yang keras hatinya. Yang pertama kita lihat di dalam pelajaran ini adalah bahwa Tuhan menunggu pertobatan setiap orang sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bapak Siringoringo tadi. Tidak ada pilih kasih. Firaun dengan Musa sama di hadapan Tuhan, sama-sama ciptaannya. Tapi respon yang berbeda. Nah, kita lihat di sini. Bahkan pertolongan Tuhan yang terakhir sebelum Tuhan melangsungkan tulah yang ke-10 itu dilaksanakan. Tuhan adakan gelap gulita. Kita tahu apa arti rohani makna gelap gulita di dalam Alkitab. Benar-benar seseorang itu telah menolak Roh Kudus. Dia benar-benar telah berada di pihak iblis. Sepanjang sabar itulah Tuhan mengharapkan pertobatan Firaun. Tetapi pada akhirnya dia tidak membuat satu pilihan yang tepat dalam kehidupan Firaun. Kita tahu Firaun matinya itu selalu terhormat. Dibuat di piramida. Tapi Firaun yang satu ini yang benar-benar mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Satu-satunya Firaun yang tidak dikubur di piramida. Nggak tahu di mana dia jasadnya berada. Jadi ini satu pelajaran yang luar biasa. Tuhan memberikan panjang sabar yang luar biasa. Diberikan kesempatan. Yang kedua, kenapa Tuhan berikan panjang waktu yang demikian? Di sana Tuhan mau mempertunjukkan kepada umatnya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang maha pengasih. Di mana keadilannya? Upah mengikuti perbuatan. Apa saja yang kita lakukan pasti ada upahnya. Tapi Tuhan memberikan tindakan-tindakan keselamatan kepada kita. Bahkan ya sebagai umatnya di penutup dunia ini. Terima kasih. Berarti di sini Tuhan mengajarkan kepada kita sikap untuk panjang sabar. Karena kan menghadapi Firaun ini butuh waktu yang lama juga kan. Mengajarkan kita panjang sabar dan juga kasih. Dua sikap yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui pelajaran ini. Dan ini juga mungkin sikap-sikap yang diharapkan yang tumbuh dalam kehidupan kita. Bukan begitu Bapak Siringoringo? Ada nggak pelajaran atau pengalaman yang mungkin diobservasi oleh Bapak Siringoringo dalam menghadapi orang-orang yang keras hatinya? Ya ada nggak mereka tumbuh sikap-sikap yang seperti ini? Atau orang-orang yang menghadapi orang-orang keras hatinya memiliki sikap-sikap seperti yang tadi disampaikan oleh Pendeta Naibaho? Oke, terima kasih Saudari Eva. Jadi memang setiap manusia itu punya kesempatan untuk berekspresi. Betul. Hanya masalahnya adalah kadang-kadang karena terlalu bebas berekspresi, lupa bahwa sebenarnya dia ini adalah manusia yang punya satu guidance, petunjuk dan arah. Dan kita ini kan diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang baik. Tapi saking bebasnya kita ini, kadang-kadang sudah berbeda ekspresinya, bahkan berani menentang. Seperti yang Pendeta jelaskan, tidak sekedar menurut, bahkan menentang. Dan itu yang paling berbahaya dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus selalu memiliki kasih yang sebenarnya, keadilan yang sebenarnya kepada siapapun. Ini yang diajarkan ya. Tetap diulang kembali kasih dan juga keadilan kepada siapapun. Wah, luar biasa sekali kita sekarang masih membahas mengenai pelajaran kita yaitu kasih. Sikap lain yang diajarkan dalam kisah ini yaitu menghadapi kekerasan hati orang. Kita berulang kali belajar kekerasan Firaun yang sangat keras, yang berbeda. Dan keputusan yang atau orang yang membuat kita menjadi beban akan keputusannya. Dan kita belajar bahwa daripada melarikan diri, lebih baik datang kepada Tuhan. Mengapa kita harus begitu? Mohon Pendeta berikan penjelasannya. Daripada lari dari masalah, dari orang-orang yang keras hati, kita ternyata harus datang kepada Tuhan. Mengapa seperti itu? Baik. Perlu kita ketahui
bahwa kita ini adalah Tuhan yang hidup di atas dunia ini. Ya. Di mana Tuhan menciptakan kita sekarakter, setabiat dengan Tuhan. Artinya, tidak ada satupun persoalan di atas dunia ini yang tidak ada solusi dalam menyelesaikan masalah. Tapi kita lihat mengenai kasih. Kalau kita pun terlalu mengasihi orang, namanya sampai kebablasan, bahkan karena kita mengasihinya, seseorang itu melakukan satu kesalahan, kita nggak enakan dengan dia, kita tetap menjalin hubungan. Ini pun tidak berkenan di hati siapa? Di hati Tuhan. Bahkan kita pun menjalankan terlalu adil, terlalu tegas, bahkan karakter yang demikian bisa mengosongkan gereja. Pelajaran yang diberikan Sekolah Sabat ini kepada kita adalah, kalau kita tegas, berarti kita memiliki kasih yang banyak. Kalau kita memiliki kasih yang banyak, kita harus memiliki ketegasan. Jadi dua ini harus seimbang dalam menyikapi pelajaran Sekolah Sabat kita sehubungan dengan karakter Tuhan yang dihadapkan kepada Firaun dalam hal ini. Sehingga pada saat ini dijalankan, kita tidak mempersalahkan Tuhan pada waktu penghakiman, hukuman terjadi kepada Firaun dan tentara-tentaranya. Terima kasih. Kita masih akan membahasnya, karena saya penasaran, kalau begitu apa hubungannya tentang kasih belas kasihan yang harus seimbang dengan Paskah itu sendiri? Kita masih akan membahasnya, tapi kita akan rehat sejenak setelah jeda berikut ini. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya, ku tahu Yesus lindung, Ia rasa susah
aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur dengan kekasih berpisah aku. Adakah Yesus menghibur? Ya, ku tahu Yesus lindung. Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Yesus lindung aku. Kita kembali lagi dan kita masih membahas mengenai Paskah itu sendiri, dan kali ini kita masih membahas tentang kekerasan hati ya dari Firaun. Dan sebelum kita masuk mendalam tentang pelajaran kita, mungkin pendeta bisa jelaskan yang tadi sempat terputus, apa makna Paskah yang sebenarnya dari pelajaran kita pada pekan ini. Baik, terima kasih Saudari Eva. Perlu kita ketahui bahwa Paskah bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi di balik harafiah Paskah itu sendiri adalah ini merupakan lambang-lambang keselamatan yang digambarkan melalui sikap kita bahwa dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini memiliki dampak yang sangat serius. Karena dosa dalam kehidupan kita ini adalah antara hidup atau mati. Di antara hidup dan mati inilah Yesus digambarkan sebagai anak domba yang menggantikan akan kematian kita. Jadi kita lihat di sini, keselamatan tidak datang karena kita layak, tetapi keselamatan itu oleh karena ketaatan kita kepada firman-Nya dan penurutan kita kepada teladan Yesus Kristus. Coba kita lihat peristiwa yang terjadi. Pada waktu hari H-nya bangsa itu mau keluar dari Mesir, harusnya yang dilakukan adalah satu persiapan secara lahiriah. Apakah mereka akan membawa senjata? Apakah mereka mempersiapkan mereka? Tetapi ini benar-benar dilakukan tanpa persiapan dengan sangat tergesa-gesa. Karena fokusnya adalah mau melakukan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Bayangkan orang mau melakukan keluar dari perbudakan. Tetapi Tuhan menuntun mereka untuk melakukan Paskah. Untuk melakukan kepercayaan kepada Yesus yang dilakonkan dalam kehidupan mereka. Segitu seriusnya dosa dalam kehidupan kita. Segitu seriusnya Tuhan untuk menolong kita dalam keselamatan ini. Sekarang, apa sambutan yang dapat kita lakukan atas karunia pemberian Tuhan ini? Makasih.
Berarti dengan kata lain, Tuhan mau supaya dibanding fokusnya mempersiapkan diri untuk keluar, lebih baik menyembah Tuhan yang lebih utama daripada persiapan hanya sekedar diri sendiri. Bukan begitu, Pendeta? Betul sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Satu lagi sikap yang patut kita contoh ketika kita harus membuat keputusan penting, seperti bangsa Israel ini membuat keputusan penting keluar dari tanah Mesir, ya kan? Adalah mengingat waktu yang singkat dan selalu mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan bagi kita di masa lalu, dan harus percaya bahwa Dia juga akan terus melakukan yang baik bagi kita di masa yang akan datang. Bagaimana pelajaran ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat yang masa lalu, tapi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita di masa depan. Bagaimana Bapak Siringoringo? Oke, terima kasih Saudara Evi. Jadi memang kita sebagai manusia, problem pertama adalah kita selalu senang dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Betul. Tapi pada waktu kita menghadapi masalah, kita lupa bagaimana Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. Bayangkan orang Israel sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun di Mesir. Begitu menderita. Bahkan mereka lupa cara menyembah Tuhan. Nah, kalau begitu kelihatannya perlu nih, ada satu momen yang harus mereka ulang terus-menerus. Bahkan ini akan menjadi identitas mereka. Karena rencana awal Tuhan, bangsa Israel ini akan menjadi contoh bagi semua bangsa untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi kelihatannya mereka perlu melakukan satu kegiatan. Inilah Paskah yang harus mereka terus-menerus lakukan. Dari waktu ke waktu sebagai monumen penting. Mereka jangan lupa, inilah Tuhanmu. Kamu manusia berdosa, dihimpit, sekarang saya lepaskan, dan ini adalah bukan usahamu, tapi perbuatan Tuhan yang penuh kuasa. Nah, ini harus terus-menerus diingat. Sehingga mereka terus mengingat, oke, kami selamat, kami bebas dari perambahan oleh karena perbuatan Tuhan yang begitu baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah sebabnya perayaan Paskah ini harus dilakukan tiap tahun pada saat itu. Betul. Dan kiranya ini juga bisa menjawab pertanyaan yang ada di sekolah sahabat kita, yaitu pada hari Senin di bagian bawah. Kalau kita mengingat seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Siringoringo, ini harus dilakukan turun-temurun, bahkan setiap tahun. Bagaimana peran pengingat akan kebaikan Tuhan ini, yaitu perayaan Paskah, dikhususkan kepada keluarga. Terutama kan yang mengajarkan adalah orang tua ya Pendeta ya. Bagaimana ini Pendeta menjelaskannya supaya kita sebagai orang tua juga mengerti? Baik, terima kasih Saudari Eva. Pertanyaan yang sangat bagus dari pelajaran sekolah sahabat kita ini. Kita lihat di sini, setelah bangsa itu melakukan perayaan Paskah, sementara mereka sedang melakukan itu, Tuhan menyampaikan satu firman. Firman itu dia katakan, ajarkan ini kepada anak-anakmu. Apa artinya? Jangan lakukan peringatan Paskah ini hanya sekedar sejarah. Tetapi ini akan dapat kita ambil dalam pertumbuhan kerohanian di tiap-tiap rumah tangga gereja. Bahwa kita mengajarkan, menghidupkan firman ini kepada anak-anak kita. Jabatan, Firaun, kereta kuda, teknologi termodern pada zaman itu tidak bisa memberikan keselamatan kepada Firaun. Di sana memberikan penjelasan hanya Yesus yang digambarkan sebagai Paskah nanti dalam pelajaran berikutnya. Yang dapat menyelamatkan seisi rumah tanggamu. Dengan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Pelajaran kita yang lalu katakan, maka kita dapat membuat masalah-masalah kita dapat menjadi Tuhan atas masalah kita. Sebagaimana Tuhan katakan kepada Musa, Musa, kamu akan menjadi Tuhan kepada Firaun. Luar biasa ya. Menjadi Tuhan kepada masalah yang kamu hadapi. Jadi kita lihat, yang kedua yang dapat saya lihat di sini adalah bahwa kisah iman ini faktanya harus dihidupkan. Adalah menjadi budaya hidup. Dalam melakukan satu tindakan, saya memperhatikan kadang-kadang di gereja ya, kira-kira ini bermanfaat enggak dalam kehidupan saya ini kalau dia ngomong begini. Pada saat ini
teman kita yang kita ajak ngobrol ini, kita langsung lihat bermanfaat nggak dia kepada keluarganya. Lah, kita lihat, loh, kok ini yang kedua? Ternyata dia nggak bermanfaat kepada siapa? Kepada keluarganya. Pekabaran firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat ini memberikan dorongan kepada kita, kepada gereja, agar firman Tuhan itu menjadi budaya hidup hingga sampai kepada anak-anak kita. Inilah yang dapat saya lihat dari pelajaran sekolah Sabat ini. Berarti kita harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita turun-temurun. Saya jadi mau membacakan kutipan dari sekolah Sabat. Kita bisa buka di Rabu, paragraf terakhir dikatakan, selain itu, dengan menceritakan kembali kisah Paskah atau peristiwa apapun dalam sejarah suci kepada anak-anak, para orang tua akan sangat terbantu untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dan bagi umatnya. Menceritakannya sama pentingnya bagi si pembicara dan juga bagi para pendengarnya. Jadi bagus ya kalau kita menceritakan kepada anak-anak kita bagaimana apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, bukan hanya berguna bagi kita, tapi buat bagi anak-anak yang mendengarnya supaya mereka tetap dikuatkan dalam kehidupan mereka. Luar biasa sekali ternyata penerapan dari sekolah Sabat kita yang begitu luas ini. Dan kalau kita bisa melihat dari pelajaran kita saat ini, juga dikatakan ada konsekuensi yang harus kita terima. Apa konsekuensinya jika kita mengeraskan hati? Tidak mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau tadi kan ceritanya kita mengingat nih kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau sekarang kita tidak mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu dan terpepet oleh keadaan sehingga membuat keputusan yang ya udahlah yang gampang aja deh, padahal itu tidak tepat. Bagaimana Bapak Siringoring? Iya, jadi pada prinsipnya pada waktu kita sengaja tidak memilih yang terbaik, kadang-kadang yang korban bukan hanya kita sendiri, tetapi banyak orang lain yang jadi korban. Nanti kalau kita lihat dalam cerita selanjutnya, itulah kekhawatiran Musa di titik terakhir, kan dia tahu bahwa kalau nanti ini Firaun tidak menurut, ini yang korban bukan hanya orang Israel, orang Mesir. Bisa juga nanti karena yang lain. Dan semua anak sulung akan kena. Jadi setiap pilihan kita punya konsekuensi. Hanya kadang-kadang sebagai manusia kita suka lupa. Ya sudahlah. Yang penting pada masa saya tidak ada masalah. Padahal ternyata itu akan berakibat kepada banyak generasi. Banyak orang jadi korban. Makanya pelajaran Paskah ini, kelepasan Tuhan Yesus terhadap dosa-dosa kita, menjadi pelajaran penting. Keadilan itu tetap perlu ada. Dan kelepasan itu harus ada dan hanya dari Tuhan. Jadi hati-hati dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Mungkin sampai situ dulu tadi penjelasannya. Betul. Karena yang tadi dikatakan, kenapa akhirnya Musa ini sepertinya marah ketika masuk ke tulah ke-10. Karena yang tadi Musa ini akhirnya berpikir, wah kalau udah masuk ke tulah ke-10, ini bisa berbahayanya bukan cuma si bangsa Mesir aja, tapi ke bangsa Israel. Ternyata kita harus berpikir, membuat keputusan bukan hanya sekedar saat itu saja, tapi ada peristiwa yang akan datang yang harus kita pikirkan. Nah, dari sikap-sikap yang patut kita contoh dalam menghadapi orang yang keras hati, membuat keputusan penting, kita beralih kepada unsur yang penting membawa kebebasan bagi bangsa Israel. Itulah mengapa terjadi yang namanya Paskah, kebebasan bagi bangsa Israel. Bukan begitu, Pendeta? Ya. Yang mengacu kepada Kristus. Kita tahu Kristus adalah anak domba Allah, ya kan? Apa maknanya dari darah, roti tidak beragi, terseikat hisop yang digunakan pada peristiwa ini juga, dan apa kaitannya dengan Paskah pada saat ini? Bagaimana Pendeta menjelaskannya? Baik, kalau kita lihat bangsa Israel keluar dari perbudakan, digambarkan sebagai Paskah, pondasi keluarnya mereka dari bukan dengan kuasa yang ada pada mereka, tetapi dari Tuhan. Lalu ini menjadi satu gambaran yang dilakonkan oleh Yesus Kristus sebagai domba, di mana kita tidak ada keselamatan selain daripada siapa? Di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat apa makna Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di sana ada domba, di sana ada darah, di sana ada hisop. Kita lihat yang pertama adalah
darah anak domba. Darah anak domba di sana melambangkan Yesus Kristus yang disalibkan kelak di kayu salib. Dan setelah Yesus menyerahkan hidupnya kepada orang untuk keselamatan bagi orang yang berdosa. Pada saat itu korban bakaran domba berhenti dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Beralih kepada siapa? Yesus Kristus. Yang kedua, kalau namanya perayaan itu, kalau kita lihat, kalau ada perayaan 17 Agustus atau perayaan ulang tahun, ya biasanya ada persiapan yang luar biasa. Tetapi di sana Tuhan memberikan satu tuntunan, hendaklah engkau melakukan Paskah ini dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa di sini benar-benar memberikan hati kita yang tidak diatur-atur. Yang benar-benar datang dari hati kita. Oleh karena itu di sana diberikan, engkau memakan roti tidak beragi. Roti tidak beragi menggambarkan daripada daging Yesus Kristus yang tidak bercacat, sempurna, tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Layak memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan atas segala dosa kita. Yang berikutnya, seikat hisop. Ya, kita tahu hisop itu kalau kita memperhatikan keimamatan pada umumnya dipercik ya, darah itu. Tetapi dalam hal ini nggak ada percikan. Tetapi ada ibaratnya seikat jerami ya yang ada di alat itu pada saat itu. Kuas lah ya. Semacam kuas. Lalu dibuatkan di depan, di atas pintu masing-masing. Ya? Apa artinya ini? Kita benar-benar dituntun setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Benar-benar kita menghormati Tuhan dengan segenap hati. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat ini dikatakan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau beriman sepenuhnya kepada Tuhan, kalau dia sudah berdoa, jangan lagi stres. Mungkin sederhana kita ngomong. Kalau kita udah serahkan kepada Tuhan, sudah. Ini adalah area Tuhan. Saya baru-baru ini berduka, kakak saya di Batam. Kami datang ke sana. Kita lakukan peminyakan. Saya katakan kepada keluarga, ini sudah dalam area Tuhan. Apapun pemberiannya, patut kita syukuri. Karena di balik kematian sekalipun, ada kehidupan di dalam Tuhan. Kalau sudah berada di dalam area Tuhan, hanya ada ucapan syukur. Jangan ada persubutan. Tuhan melatih kita melakoni firman ini agar orang lain dapat melihat kehidupan yang kita lakukan ini adalah kehidupan Tuhan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini luar biasa. Bagaimana kita dituntun dengan hisop ini menguduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih. Biasa ya, simbol-simbol ini ternyata memiliki makna yang sangat dalam, bahkan sampai pada zaman kita saat ini. Mungkin Pak Ringo ada tambahan mengenai Paskah yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini. Paskah zaman dulu dengan Paskah yang sebenarnya harus kita lakukan pada zaman sekarang. Terima kasih. Jadi lambang Paskah yang terjadi pada zaman dulu itu satu fokusnya, yaitu Yesus. Hanya darah Yesuslah yang bisa menebus kita dari dosa. Hanya darah Yesuslah yang bisa menyucikan kita dari dosa. Tidak ada usaha kita yang luar biasa. Tinggal menunggu saja. Dan ini ada kaitannya dengan masa-masa penghakiman. Pada waktu darah itu dioleskan di atas soto rumah atau di atas pintu, maka seluruh orang dalam rumah itu, kalau kita lihat ceritanya, mereka tegang sebenarnya. Nunggu nih, ibu, ayah, dia akan peluk anak-anak sulungnya. Gimana ya nasibnya anak ini ya? Apa yang terjadi? Ya walaupun mereka sudah buat darah itu, tapi mereka tetap was-was. Jadi manusia itu memang tidak punya daya apa-apa. Tapi sudah dibuktikan dalam kisah ini, bahwa mereka yang melakukan kehendak Tuhan, dilewati Passover. Dari yang harusnya mereka dipukul, mati, tidak. Bebas mereka. Jadi sekarang pun kita dalam masa-masa
yang mungkin diamati dan dihakimi. Apakah kita selamat atau tidak? Tergantung penyerahan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah lakukan hati kita kepada Tuhan, yang dulu dilambangkan dengan mengoleskan darah, sekarang kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Penghakiman yang sesungguhnya yang terjadi pada Mesir, kita akan dilewati. Itulah Paskah yang sesungguhnya, itu mengingat Tuhan sebagai kelepasan saya. Jadi Tuhan yang bisa merasakan, tidak ada yang lain. Walaupun kelihatannya ada usaha kita mengoleskan, itu adalah bagian dari usaha saya serupa seperti Kristus. Apa yang Tuhan ajarkan saya harus terima. Memang keselamatan bukan hasil usaha, tapi ada respons kita yang positif. Meniru, mendengarkan, menurut kepada Tuhan. Kita setelah ini akan memberikan kesimpulan dan juga aplikasi, tapi sebelumnya kita jeda sebentar. Shalom dan salam Harvest 2025. Kami sangat bersemangat untuk mengajak kita semua mengambil peran dalam program penginjilan bersama dalam masa penuaian jiwa-jiwa melalui slogan yang kita sudah biasa dengarkan, yaitu Harvest 2025. Saudaraku, saya percaya bahwa tahun ini adalah masa penuaian atau panen raya bagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dituntun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kita tahu bersama, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, dimulai dari para pelayan-pelayan Tuhan di kantor Uni, dan seluruh pengerja dan pendeta di Uni Indonesia Kawasan Barat, untuk mengajak semua anggota jemaat, setiap keluarga membawa, menuntun satu jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, pengalaman melayani ini akan mengingatkan kita semua betapa besarnya kasih Kristus bagi saudara dan saya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita bawa jiwa kepada Yesus. Mari kita menginjil, karena dengan demikian kita boleh membangun tabiat Kristus, tabiat sorga. Karena kita harus ke sorga, kita harus ke sorga. Tuhan memberkati. Dan saat ini kita memasuki di sesi kesimpulan dan aplikasi. Kita akan bertanya kepada kedua narasumber kita. Dan saya ingin bertanya kepada Bapak Siringo terlebih dahulu. Kalau begitu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita di pekan ini mengenai Paskah itu sendiri, dan apakah ini masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Baik, terima kasih Saudari Eva. Jadi seperti orang Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka melakukan Paskah pertama waktu mereka menjelang Tulah ke-10, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Nah, itu sebabnya Alkitab menjelaskan bahwa kita ini sekarang adalah Israel rohani yang mengikuti cara penyembahan zaman dulu. Tetapi yang berbeda adalah kalau dulu ada domba yang masih disembelih, sekarang tidak perlu. Karena domba yang sesungguhnya adalah Yesus yang mati di kayu salib. Tetapi pada waktu Yesus hidup di dunia, dia mengajarkan 12 muridnya. Dia katakan apa? Perbuatlah ini terus menerus. Yaitu apa? Perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Basuh kaki, ada roti yang tidak beragi, ada anggur yang melambangkan darah Kristus, roti melambangkan tubuh Kristus, dan perjamuan mencuci kaki itu adalah baptisan-baptisan kecil bagi kita. Kenapa? Setiap orang yang sudah menerima Kristus, lalu menerima baptisan, nggak mungkin dia nggak berdosa. Tapi dia tidak perlu dibaptis lagi. Tapi yang dilakukan adalah perjamuan kudus ini. Apa makna perjamuan kudus? Adalah mengingat kematian Yesus. Lalu kenapa kita mesti mengingat kematian Yesus? Itu dia yang tadi. Mengingat kembali bagaimana Tuhan pasti melepaskan kita dari dosa kita. Sebab yang diragukan sekarang adalah, apakah saya sudah diterima Tuhan atau tidak? Sudah. Apa buktinya? Kalau kamu terima Yesus, mengingat darahnya, lakukan perjamuan terus menerus. Seperti mereka, orang Israel terus menerus melakukan Paskah, kita sekarang terus menerus melakukan upacara perjamuan kudus. Itulah yang membuat kita mengingat bagaimana Yesus akan terus menolong kita. Dan jangan lupa bahwa perjamuan kudus itu juga adalah penyembahan secara pribadi kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap upacara perjamuan kudus di gereja-gereja selalu diumumkan 1 sabat sebelumnya, mungkin 2 sabat sebelumnya, supaya kita bersiap. Sebab ada acara penting. Apa itu acara penting? Saya mengingat besarnya kasih Tuhan bagi saya. Dan saya telah diselamatkan oleh kematian Yesus. Karena inilah satu-satunya ajaran kita, bahwa Yesus yang menyelamatkan saya. Tidak ada cara lain.
Mungkin kurang lebih seperti itu. Sama seperti Yesus yang menyelamatkan bangsa Israel Ya. keluar dari tanah Mesir, begitu juga Yesus yang menyelamatkan kita saat ini. Kalau dengan Pendeta Naibaho, kalau gitu apa aplikasinya yang bisa kita bawakan dalam kehidupan kita dengan mensukseskan Harvest 2025? Baik, dari pelajaran sekolah sahabat kita ini dapat kita lihat bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari Mesir dan dunia ini pun memerlukan kebebasan dari dosa. Kita lihat bagaimana para orang tua melaksanakan Paskah ini di bangsa Israel. Tuhan berpesan untuk dilakukan keterlibatan anggota keluarga dalam Harvest tahun 2025 ini. Keterlibatan semua anggota gereja, semua anggota rumah tangga untuk terlibat dalam mengingatkan dunia ini kepada penghakiman Tuhan pada saat Dia datang untuk kedua kali nanti. Pastikan rumah tanggamu, pastikan dirimu sendiri menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Dan untuk menutup diskusi kita pada saat ini, kami mohon kesediaan dari Pendeta Naibaho untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, baru saja kami menyelidiki firman Tuhan melalui pengalaman bangsa Israel. Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Para pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada, dengan tuntunan Roh-Mu kami boleh mengenal firman-Mu. Dan kami boleh dituntun kepada kebenaran yang sejati yang berasal daripada-Mu. Dengan demikian, bila mana Yesus datang kedua kali nanti, kami dan segenap rumah tangga kami terselamatkan dari kebinasaan oleh karena ketidakpersiapan kami bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Erincan Naibaho dan Bapak Jefferson Siringoringo yang telah hadir untuk waktunya dan memberikan penguatan bagi umat-umat Tuhan yang mengikuti program ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak-Bapak sekalian. Inilah saat yang tepat untuk menuliskan komen berupa pemikiran, pertanyaan maupun salam Anda bagi komunitas Sekolah Sahabat ini. Mari terhubung melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini untuk menyemangati kerohanian orang lain. Diskusi Sekolah Sabat akan kembali hadir pekan depan dan kita akan membahas sebuah fenomena alam yang menakjubkan dan hanya bisa dihasilkan oleh kuasa Tuhan, yaitu melewati Laut Merah. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.